Kejaksaan Negeri Purwakarta membantah akan menghentikan kasus dugaan KKN tender proyek Tajuk Gede yang dilaporkan komunitas masyarakat Purwakarta. Institusi hukum ini akan meneruskan perkara ini jika pihaknya menemukan adanya bukti melawan hukum dalam proyek tersebut. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Purwakarta Oneri Heiroza, Selasa 30 Maret mengatakan bahwa tak benar jika pihaknya menghentikan perkara Tajuk Gede. Setelah menerima laporan secara tertulis dari KMP, Kejari menurunkan surat perintah tugas atau Sprintug. Selanjutnya, institusi hukum ini memanggil sejumlah orang yang dinilai berhubungan dengan tender proyek Tajuk Gede. Setelah melakukan pengumpulan bahan, data dan keterangan, Kejari menyatakan tak menemukan fakta perbuatan seperti yang dilaporkan KMP. Pernyataan itu disampaikan melalui secarik surat yang dilayangkan kepada KMP pada 24 Maret silam. Menurut Oneri, jika nanti ditemukan bukti lain terkait perkara ini, maka pihaknya akan kembali memprosesnya. Pak, apakah benar perkara Tajuk Gede dihentikan kejaksaan, Pak? Iya, mengenai kelanjutan dari perkembangan laporan dari Saudara Zainal Abidin dari komunitas masyarakat Purwakarta KMP, jadi dari apa yang dilaporkan oleh Saudara Zainal Abidin, kami tidak menemukan fakta perbuatan seperti yang dilaporkan oleh pelapor. Jadi dengan tidak adanya fakta yang kami temukan, maka kami tidak menindaklanjutinya untuk saat ini. Namun apabila nanti di kemudian hari ada hal lain yang melengkapi hal-hal yang sudah dilaporkan, bisa saja nanti kita lakukan. Dadi Suryadi, Cipta TV. Pemirsa, seperti diwartakan sebelumnya, komunitas masyarakat Purwakarta atau KMP bersama sejumlah ormas berencana mendatangi kantor Kejaksaan Negeri. Mereka hendak mempertanyakan kelanjutan proses hukum dugaan KKN Tajuk Gede yang tengah ditangani institusi hukum tersebut. Rencana kedatangan KMP dan sejumlah ormas sebagai aksi tindak lanjut setelah organisasi ini menerima surat dari Kejari. Surat tertanggal 24 Maret ini berupa pemberitahuan bahwa Kejari tak menemukan fakta perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dilaporkan KMP. Surat tersebut ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Andin Adiaksantoro. Sebelumnya, Ketua KMP Zainal Abidin menyatakan akan membawa kasus ini ke institusi yang lebih tinggi apabila tak merasa puas dengan kinerja Kejari Purwakarta. Ya, beberapa waktu lalu kita mendapatkan surat dari Kejari yang intinya bahwa dengan singkat menyampaikan apa yang diadukan oleh komunitas masyarakat Purwakarta tidak cukup bukti atau tidak terbukti yang ditugakan. Kemudian kami sih masuk serius menangani ini karena menurut kami ada banyak kejanggalan. Maka kami kemarin hari Minggu pada tanggal 29 ya, hari Minggu kita kumpul membahas ini yang diinisiasi oleh Forum Masyarakat Purwakarta Pormata. Nah, di sana hadir para sesepuh Pormata, kemudian dari organisasi Gempa, dari GPRI, kemudian dari PPAN, dan secara konfirmasi dari GPI hadir. Nah, di sana dibahas beberapa hal yang menurut kami penjelasan dari Kejari belum cukup memuaskan dan masih ada beberapa kejanggalan. Salah satunya waktu itu Pak Kasintel menyampaikan secara verbal, tidak dilewat surat ya, verbal bahwa Tajuk Gede, PT Putra Cipayung Mandiri sudah memenuhi kemampuan dasar. Sementara menurut dugaan awal tidak mempunyai kemampuan dasar sebesar 3 MPT. Menurut Pak Kasintel, PT Putra Cipayung Mandiri pernah melakukan pada SPU yang serupa pada proyek Guru Linuhung, Balai Guru Linuhung sebesar 17,5 M yang dilaksanakan pada bulan Juli 2016. Dan kemudian juga disampaikan oleh Kasintel, oleh Kejari ya, bahwa perusahaan ini sudah berkualifikasi terbukti dengan ISO management. Nah, itu yang membuat kita agak ragu. Namun pihak Kejari belum bisa memberikan bukti-bukti secara real apa yang dimaksud dengan kemampuan dasar tersebut. Nah, kemudian KMP membahas, mengkaji beberapa
proyek yang pernah dilakukan oleh PT Cipariuk. Nah, kita melihat dari laman SPSE mencoba mencari apa yang dimaksud oleh Kejari Purwakarta bahwa Guru Linuhung dikerjakan oleh PT Putra Cipariuk. Namun kita tidak bisa menemukan di laman LPSE-nya. Namun kita memang menemukan pada buku APBD bahwa memang betul ada 17,5 M untuk Guru Linuhung. Namun pemenang tendernya kita belum bisa tahu. Bahkan kita hanya bisa melihat Guru Linuhung itu dikerjakan tahap awal pada tahun 2015, ya, senilainya hanya 4,8 miliar. Memang itu dimenangkan oleh Putra Cipariuk. Kemudian disepakati oleh seluruh kawan-kawan kita harus bedah secara analitik komprehensif, di mana kita memerlukan dokumen tender, progres laporan pekerjaan, dan invoice per termin. Yang suratnya juga sudah kita layangkan kepada Distarkim untuk meminta dokumen, kemudian laporan progres, kemudian invoice tadi. Mudah-mudahan Distarkim tunduk dan patuh kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, karena itu perlu kita kaji. Dan kemudian disepakati dalam pertemuan kemarin bahwa seluruh ormas LSM yang tergabung dalam pemerhati korupsi tadi akan datang kepada Kejaksaan Negeri Purwakarta untuk meminta audiensi secara jelas dan gamblang. Nah, menurut Kejari Purwakarta tidak cukup bukti, tapi menurut kami malah masih bisa ditelaah dengan baik, ya, bahwa kejanggalan-kejanggalan itu masih terbuka lebar untuk dianalisa. Dadi Suryadi, Cipta TV.